9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sedang bersama-sama berbakti melalui streaming, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan boleh bakti kita pada sore hari ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di bulan Desember ini kita boleh merasakan bahwa semakin mengingatkan kepada kita dengan hiasan yang ada dan puji-pujian yang senantiasa mengagungkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Dia datang ke dunia ini untuk kita, orang-orang yang berdosa. Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia datang membawa damai buat kita semua yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama terus mengagumi Dia, memberikan hormat kita, sembah kita kepada Dia, dan puji-pujian hanya kepada Dia. Kita akan bersama-sama memujikan pujian, ku kagum akan Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan sungguh dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Sungguh menakjubkan Engkau Tuhan, menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh Engkau mulia dan berkuasa Tuhan. Kami kagum dan hormat padamu Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kita akan bersama-sama berdiri, kita berikan hormat kita. Ku kagum, hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat hanya kepadamu Yesus. Kami hormat kepadamu.
Terima kasih Tuhan, kami punya Engkau. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Oh, terima kasih Tuhan, kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan, ku kagum akan Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Berilah hormat bagi Allah kita, Allah yang maha tinggi. Biarlah damai di bumi dan manusia bersukacita. Berilah hormat bagi Allah maha tinggi. Damai di bumi, manusia bersukacita. Berilah hormat bagi Allah, bagi Allah. Damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi. Manusia bersukacita, manusia bersukacita. Berilah hormat bagi Allah maha tinggi. Damai di bumi, manusia bersukacita. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang sudah datang ke dunia ini hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Allah yang sudah menjelma menjadi manusia karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dan layaklah Tuhan kami memberikan hormat kami, memberikan sembah kami, memberikan pujian kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada damai di dunia ini selain damai daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami siap menyembah-Mu dan memuji-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, apakah Bapak Ibu sekarang mengalami damai sejahtera? Amin. Amin. Damai ini bukan karena kita kaya, bukan karena kita menjadi konglomerat atau mungkin menjadi pimpinan yang paling atas, tetapi damai yang ada pada kita adalah damai dari Yesus Kristus yang mau turun ke dunia menebus dosa kita. Mari kita bersama-sama mujikan nyanyian pujian nomor 314, Damai yang Padaku. Damai yang padaku bukan dari dunia, pun tak dapat diambilnya. Meskipun hidupku diliputi susah, namun damai Tuhan beserta. Damai yang membawa bahagia, Tuhan beserta aku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Dunia berdendang memuliakan Raja, waktuku terima damainya. Malam hilang lenyap, fajar pun merekah, Tuhan Yesus kau sangat indah. Damai yang diberinya selalu serta, damai yang membawa bahagia, Tuhan beserta aku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Harta yang terbesar sudah ku miliki, yaitu damai sentosa. Yesus datang kelak, berkat-Nya tak terteri, rumah abadi dalam surga. Damai yang diberinya selalu serta, damai yang membawa bahagia, Tuhan beserta aku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Kita akan bersama-sama masuk dalam saat pengakuan dosa. Kurnia yang indah, penuh berkat, tak pernah kita sangka kita mendapatkannya. Dari Golgota yang tempat laknat, darah Yesus tertumpah telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama, kita berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan, karena Dia adalah penuh kasih. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu.
Kita akan pujikan nyanyian pujian 118. Kurnia yang indah, penuh berkat. Kurnia yang indah, penuh berkat, tidak tersangka ku diberi dari Golgota tempat laknat, darah tertumpah mengampuni. Dosa yang tak tersembunyikan, kuasa mana pun tidak mempan, namun darahnya menyucikan hingga bersih dan penuh iman. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian berdoa untuk pengakuan dosa. Terima kasih Tuhan untuk kurnia yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kurnia yang sudah menghapus segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita dan segala persepuluhannya adalah milik Allah. Kepada yang terkasih, Ibu Indah akan memimpin doa persembahan. Ibu Indah Enggar. Ayat pengantar diambil dari Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami sebut, Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan, karena atas kasih karunia-Mu, Engkau mengumpulkan kami di dalam gereja ini untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya persembahan kami ini dapat dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam gereja ini. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Amin. Mari kumpulkan, mari masukkan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu
Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita akan bersama-sama berdiri, kita akan serahkan persembahan kita. Berkati persembahanku. Berkati persembahanku, berkati karyaku, juga usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus, Engkaulah penolong di dalam hidup kami. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan, dan tuntunlah langkah kami. Karena kami yakin Engkaulah perlindunganku dan Engkaulah penyelamatku. Marilah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita boleh mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang Yesus adalah Raja Damai itu yang telah datang untuk kita semua. Terus pegang Dia. Jangan pergi dari Dia, karena Dia begitu luar biasa buat kita. Karena Dia adalah satu-satunya juru selamat kita. Kita akan pujikan pujian Yesus, padamu kami berseru Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatanku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kaulah gunung batuku Tuhan, Gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus padamu, Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. terima kasih Tuhan, Engkaulah penolong hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kami percaya hanya kepadamu Yesus. Hanya kepadamu. Pegang tangan kami Tuhan, Pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus,
kuasa perlindungan Kau Tuhan, penuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Hanya Engkau Tuhan gunung batu dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus padamu, Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, kami mau berseru padamu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Dengarlah seruan kami, Yesus. Terpujilah namamu, Yesus. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segala. Yesus, padamu kami berseru Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kepada yang terkasih hambanya kami persilahkan untuk mengambil bagian. Segalanya, Yesus padamu, Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Padamu ya Tuhan Yesus kami bertelut. Engkaulah juru selamat kami. Tidak ada keselamatan lain selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namamu ya Yesus yang kelahirannya sebentar lagi akan kami peringati. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menaungi kami, membimbing kami supaya ketika kami belajar menerima sabda-Mu, kami dimampukan untuk menerima dengan lemah lembut, dengan rendah hati sehingga kami semakin berkenan di hadirat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat sore Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita. Saya sore ini hanya membahas tentang mengalami damainya. Ya, kita bicara soal damai. Minggu lalu saya bicara tentang raja, Yesus Raja Mulia, Raja Maha Kuasa. Sekarang kita bicara tentang bagaimana kita mengalami damai. Nah, nanti kompletnya tanggal 25 ya, hari Sabtu. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 36. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang.
Kita akan melihat dulu video, saudara-saudara. Ya, silahkan diputar Pak Pur. Pakai suara enggak apa-apa. Ya ini jadi ada orang upload Facebook, ini fotonya. Ya, pengakuan yang dipakai. Nah, Mas Yusuf sekarang ke Korea, hati-hati Mas, pokoknya jangan ketemu lagi sama cewek-cewek. Pesannya buat cowok cewek yang tertarik pada cewek yang difoto di Facebook, kenalan lewat Facebook. Karma ya Mas. Ya ini foto ceweknya di Facebook. Jadi mereka hubungan jarak jauh. Foto yang dia pakai pacarannya ya pacaran chatting ya. Itu waktu pacarannya ini gitu ya. Lalu ceritanya yang cowok mendatangi si cewek. Ternyata aslinya ini. Setelah mereka bertemu ternyata calon istrinya itu. Ya. Makanya hati-hati kalau cari jodoh hanya lewat medsos, aslinya sama promonya beda. Ya, jadi pemilik foto yang cantik tadi ternyata ini bukan orang yang asli, bukan yang ditaksir ya, tapi ternyata itu hanya foto. Jangan lupa subscribe ya. Nah, terima kasih. Tertipu. Ya, seringkali kalau kita hanya melihat foto-foto saja, kita akan mudah sekali tertipu. Dunia ini memang penuh tipuan kalau kita tidak hati-hati. Demikian pula saudara, kalau kita berpikir tentang damai, damai menurut pikiran dunia kita akan tertipu, sama ya. Karena damai menurut pemikiran orang-orang dunia itu damai yang kayak gitu, kayak wanita cantik tadi ya, yang menyenangkan, yang indah, yang tenang, apalagi ya, itu menurut dunia saudara-saudara. Tidak ada badai, anginnya sepoi-sepoi ya, itu yang disebut, digambarkan oleh damainya ala dunia, ala pikiran dunia. Jadi kalau anginnya sepoi-sepoi, tadi kalau angin sepoi-sepoi kan saudara, kalau ditiup angin sepoi-sepoi kan ya enak banget ya. Saudara, saya setiap dulu pulang sekolah itu SD, saya seringkali lewat lapangan Angkatan Udara di Sumarmo itu, Pangkalan. Di sana ada pohon besar, saya seringkali bersandar di pohon itu dan ketika angin bertiup sepoi-sepoi ya sering ketiduran. Nyaman sekali, itu yang dibayangkan orang dunia tentang damai. Tetapi faktanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya Tuhan Yesus sendiri ketika berlayar bersama murid-muridnya diterpa badai. Ya, badai itu kita tidak suka. Badai itu disebut musibah. Badai itu tidak menyenangkan. Siapa yang suka badai? Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, badai itu sesungguhnya kalau kita mau ambil positifnya, badai itu punya kekuatan. Ya. Kekuatan kalau saudara tahu, saudara manfaatkan, ya, saudara tahu melihat peluangnya, itu justru bisa menjadi berkat ya, ketika menemukan peluang besar di tengah-tengah badai. Contohnya yang musim Covid ini banyak usaha yang bangkrut, tapi beberapa orang yang mulai merintis bisnis online malah booming. Ya. Kerusuhan tahun 98, banyak pengusaha-pengusaha bangkrut, tetapi banyak orang-orang yang kaya dadaan. Ya, usahanya kaya dadaan. Nah, oleh karena itu, ya tidak selalu badai itu buruk, ya. Tidak selalu badai itu buruk. Kalau saudara lihat orang-orang yang berhasil, hamba-hamba Tuhan yang besar, bahkan saudara lihat Tuhan Yesus sendiri, ya, di dalam hidupnya kalau kita melihat badainya besar sekali. Sejak lahir Tuhan Yesus itu sudah diburu, bayi Yesus itu sudah mau dibunuh. Setelah dia melayani, orang-orang Farisi sangat membenci Yesus. Imam-imam sangat membenci Yesus karena Yesus banyak orang mendengarkan. Orang-orang pengen membunuh Yesus dan puncaknya Yesus, murid-muridnya sendiri mengkhianati, Yesus kemudian ditangkap, disiksa, nah itu kayak badai terbesar.
Tapi badai terbesar itu apakah itu hal yang buruk di dalam kehidupan Yesus atau murid-muridnya yang bersama-sama Yesus? Tidak, ternyata itu malah menjadi awal berkat yang hebat atas kita ya, tidak hanya murid-muridnya ya, tetapi atas kita semua yang saat ini hidup dan menyandarkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus ya. Jadi ada kekuatan dalam badai, ada energi besar dalam badai. Ya, sebenarnya tidak ada salahnya dengan badai. Tidak ada salahnya dengan masalah. Tidak ada masalahnya dengan persoalan. Ya. Tidak ada masalah dengan penderitaan. Yang satu-satunya atau orang-orang yang sudah tidak mengalami itu yang sekarang berbaring di pemakaman. Nah, itu sudah tidak mengalami. Itu pun kalau dia percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus memulai badai kedua, menuai badai yang kedua, saudara-saudara ya, dikasih Tuhan. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan demikian, Allah lebih memusatkan perhatiannya kepada tanggapan Anda terhadap masalah Anda daripada menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya, banyak orang Kristen berdoa ketika dililit masalah menghadapi badai, Tuhan segera angkat masalah ini. Tuhan segera sembuhkan penyakit saya. Tuhan segera. Memang yang tidak enak itu kita pengen segera berakhir. Nah, yang enak tidak pengen segera berakhir ya. Kalau yang tidak enak, cepat Tuhan tolong saya, cepat Tuhan. Memulai menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk mengeklaim, ya, untuk mengucapkan kalimat-kalimat profetik, ya, supaya segera maksudnya terlepas dari berbagai penderitaan, masalah-masalah yang dihadapi, maksudnya gitu ya, cepat segera. Tapi kalau pas sedang diberkati tidak segera pengen diakhiri seperti itu ya. Kalau penderitaan pengen segera kita segera diakhiri dan kita memasuki masa kelegaan. Banyak kali kita seperti itu, saudara-saudaraku. Ya, sekali lagi kalau saudara sering komplain seperti itu, seperti Yesus ketika di kayu salib, kalau memang kau anak Allah, turunlah dari kayu salib. Kalau memang kau Allah, kalau memang kau Allah Yesus, sembuhkan saya. Kalau memang kau Allah, tolonglah saya. Dan selama orang Kristen berkata seperti itu, Yesus di kayu salib dia hanya diam saja, saudara. Karena kata-kata kita itu menunjukkan ketidakpercayaan kita. Tidak percaya apa? Tidak percaya bahwa Allah sedang mengerjakan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita sedang tidak mempercayai ayat itu. Sehingga kita segera prosesnya penderitaan, sakit penyakit itu segera berakhir. Sekali lagi ya, saya bukan berarti tidak percaya mukjizat. Saya lolos dari ruang operasi 2 kali. Ya menurut pengalaman saya juga dengan menggunakan iman, tapi iman yang berbeda dari banyak yang dikutbahkan di YouTube, di TV, ya. Iman yang benar-benar saya percaya pada kedaulatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ada pepatah lain lagi, saudara-saudara, yang mengatakan, dalam menjalani hidup ini agar damai lahir dan batin, setiap orang harus menjadi pelita bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang lebih penting. Supaya saudara dapat menjalani damai, saudara harus punya pelita. Nah, punya pelita, nyalanya itu dari mana? Yesus berkata, akulah terang dunia. Makanya kedamaian itu harus kita alami di dalam siapa? Yesus. Karena Yesus itu terang dunia. Dan kalau Yesus, rohnya Yesus ada di dalam diri kita, ada terang yang memancar meskipun saudara dan saya berdiri di tengah kegelapan. Ya, saya dan saudara bisa jadi berdiri di tengah kegelapan, saudara tidak melihat terang, tidak melihat jalan keluar. Tetapi teruslah melangkah, melihat terang yang ada di dekat saudara, bisa melihat satu langkah saja terus. Ketika saya melewati Cemoro Sewu, menuju Salatiga, terkena kabut, ya gelap banget. Di menjelang Cemoro Sewu itu, saudara, saya kayak berhadapan dengan dinding, putih semua, mobil, lampu sudah tidak bisa nembus. Saya tidak ngerti jalan ini lurus apa belok.
Yang bisa saya lakukan adalah tolong bukaan pintunya, kamu lihat garis pinggirnya aja, ya, saya gitu kan ya. Waktu itu sama almarhum. Kamu lihat ya selama enggak keluar dari garis, kamu bilang naik jauhi garis, kamu bilang berarti aku nengah itu, terlalu nengah. Jadi terus dia melihat garis, terus pelan-pelan sambil lampu saya nyalakan. Hanya bisa melihat satu langkah di depan. Yang penting melihat ada terang. Dan akhirnya saya bisa melewati kabut yang sangat pekat. Ya. Mobil lain berhenti saudara, berhenti ada yang di tengah jalan malang kada. Saya bisa lewat pinggir karena saya melihat garis pinggir terus. Ya, karena kalau terlalu pinggir juga sangat berbahaya. Ya, jadi meskipun hidup dalam badai, kalau saudara memiliki terang dunia, terang itu tetap akan menyinari walaupun saudara tidak tahu 5 langkah ke depan itu ada apa. Apakah badai itu sudah berakhir, kabut itu sudah berlalu, kita tidak ngerti. Yang jelas saya bisa bergerak 1 meter terus saya bergerak. Karena kalau nunggu saya tidak ngerti juga sampai jam berapa kabut ini berlalu. Ya, sangat tidak tahu jamnya, dan saya baru sekali itu terkena di tengah jalan. Jadi Agustinus dari Hippo, bapak gereja, yang disebut bapak gereja adalah tokoh gereja dalam sejarah gereja awal mula-mula ya, bapak gereja berkata demikian saudara. Yesus datang menempuh badai dan ia juga meletakkan semua keributan besar dalam kehidupan di bawah kakinya. Kemudian dia berkata, orang-orang Kristen, mengapa engkau takut? Badai itu ditaklukkan Yesus di bawah kakinya, ombak bergelora itu Yesus berjalan di atasnya. Ketika mereka naik perahu dan tiba-tiba diterpa badai besar ya. Yesus itu kan gelombangnya gede. Yesus itu keluar dari perahu ya. Yesus berjalan menyusul murid-murid waktu itu waktu Yesus berlayar bersama murid-muridnya waktu itu, waktu Yesus bersama muridnya ya, tiba-tiba ada badai besar. Nah, maksudnya Yesus menghentikan badai itu berarti saudara, badai itu ditaklukkan. Yesus itu menaklukkan badai itu, lalu dia berkata, Agustinus dari Hippo, mengapa kamu takut? Dia yang menaklukkan badai itu, dia juga pasti akan menaklukkan badai-badai lain kalau memang saatnya sudah tiba. Ya, karena Allah itu bekerja menurut waktunya, bukan menurut waktu kita. Makanya ada lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, yang sabar, makanya sabar. Jadi di dalam pembakaran, orang tukang bakar genteng itu ada ukurannya, setelah gentengnya sekian jam atau warnanya seperti ini baru selesai pembakarannya. Kalau belum ya dibakar terus sampai selesai. Kalau belum selesai belum jadi saudara. Kita belum jadi bejana seperti yang direncanakan Tuhan. Ya, jadi harus sabar ketika saudara dalam pembakaran, bukan berarti itu tidak ada damai. Ada damai tetapi saudara dalam proses pembentukan yang sabar, yang tenang. Kalau saudara lihat orang-orang yang sekarang sudah melewati badai, saudara, kalau saudara tanya bagaimana, apakah ibu orang-orang yang pahlawan-pahlawan iman ya, seperti siapa? Kathryn Kuhlman, Smith Wigglesworth. Kalau saudara tanya apakah pernah mengalami kritis kronis dalam hidupnya? Pasti pernah. Daud pernah, Musa pernah, Yosua pernah. Tokoh-tokoh Alkitab semua menghadapi tantangan-tantangan gede-gede, saudara. Dan tidak cengeng seperti orang Kristen sekarang, pengen selesai. Dihadapi. Ya, hadapi bersama Tuhan, sabar, bertekunlah. Oleh karena itu tidak ada masalah, tidak bertentangan dengan damai sejahtera yang kita gumuli. Walaupun saya dan saudara mungkin menghadapi badai dalam hidup, penderitaan, penyakit dalam hidup. Ya, tidak ada masalah, tidak bertentangan. Loh, Tuhan katanya engkau sang raja damai, kok hidup saya tidak damai. Lah damainya damai seperti apa yang kita pikirkan? Itu damai yang seringkali menurut pikiran dunia, yang anginnya sepoi-sepoi. Ya, damai tenang, tidak ada masalah, tidak ada konflik. Ya memang damai yang dimaksud dunia seperti itu. Ya, tetapi damai Kristen bukan
seperti itu. Oleh karena itu damai itu bukan keadaan tenang, bukan keadaan yang teduh. Karena dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri dimusuhi oleh tokoh-tokoh agama dan jarang menemui masa teduh. Selama Yesus di dunia. Ya, selama Yesus di dunia seperti itu. Kan saudara mengikuti Yesus toh. Ya. Di orang Kristen itu kan disebut pengikut Kristus. Oleh karena itu, karena saudara mengikuti Kristus, ya yang Yesus alami, saudara alami, kita alami. Dan itu berarti kita tidak boleh putus asa, tidak boleh mengeluh. Ya orang-orang Kristen itu yang mula-mula lebih hebat penderitaannya, gara-gara Yesus mereka dicabuti kukunya, disiksa, dibakar, digoreng. Ya, ditarik kuda kanan dan kiri, berseberangan sampai terbelah, kakinya copot. Orang-orang Kristen mula-mula penderitaannya hebat. Kita itu baru menderita sedikit aja sudah, Tuhan sudah cepat Tuhan, dalam nama Yesus sembuh. Sebentar toh, sabar. Nah saudaraku, jadi apa kuncinya saudara-saudara kita mengalami damai sejahtera? Kalau damai sejahtera itu ternyata bukan kondisi tenang, kondisi angin sepoi-sepoi tadi yang nyaman sekali, ternyata kalau bukan seperti itu. Nah yang jelas kita akan lihat di dalam ayat 35 Kisah Para Rasul pasal 10 tadi, firman Tuhan berkata demikian, saudara, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Di dalam ayat 36 memang disinggung ya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus. Nah, tapi di atasnya apa sih syaratnya kita mengalami damai, yaitu kita takut akan Tuhan. Disebut di situ setiap orang bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan, harus berkenan dulu. Apa pentingnya berkenan? Karena orang yang tidak berkenan kepada Tuhan itu dia bertentangan dengan Tuhan. Bertabrakan dengan Tuhan, tabrakan sama Tuhan. Tabrakan sama teman, sakit. Ya, apalagi teman yang gede badannya. Saudara-saudara, mohon maaf yang mungkin kecil badannya, yang lansia, tabrakan silahkan sama Pak Yadi yang gede itu. Monting saudara, itu baru Pak Yadi. Nah kalau kita bertabrakan dengan Tuhan, apa enggak terpelanting kita ya. Nah kita kalau menentang Tuhan terus-menerus ya, makanya di dalam khotbah saya yang minggu lalu, syarat mengaku Yesus Raja. Raja itu artinya apa saudara-saudara? Raja itu makanya bersabda. Hari Rebu saya sampaikannya. Nek saya berkata, Pak Tri berkata, Tuhan bersabda. Sabda itu berarti raja. Ketika saudara mendengar sabda raja, ya enggak bisa menentang. Bisanya dilakukan, karena setiap penentangan terhadap firman Tuhan itu adalah sebuah, saudara menghadapi kekuatannya raja. Itu baru raja biasa, itu apalagi kalau Tuhan raja alam semesta. Nah, Tuhan itu tidak memberkati orang berdasarkan sukunya dalam ayat itu ya. Disinggung, namun karena sikapnya, apakah ia takut akan Tuhan atau tidak. Meskipun seorang itu keturunan Abraham, atau orang Israel, orang Yahudi, orang pilihan, kalau dia tidak takut akan Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran, ya mengamalkan kebenaran, ya dia akan berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Leland Ricken sudah di dalam buku ensiklopedinya dia menjelaskan tentang sikap doa. Sikap doa sebetulnya memang pernah saya jelaskan bahwa sebenarnya tidak ada sikap baku dalam doa. Kalau proskuneo itu sebetulnya bahasa Yunani, saudara, itu orang tersungkur kepala di lantai, tersungkur itu proskuneo, itu bisa berdoa menyembah. Tangan diangkat juga bisa berdoa menyembah. Ya, kepala tengadah juga bisa berdoa. Lalu yang standar biasa digunakan berdoa itu adalah tunduk kepala. Boleh saja saudara suka yang mana, karena itu tidak ada yang bertentangan ya. Nah tapi yang sering kita lakukan, biasa di gereja-gereja lakukan adalah tunduk kepala, lipatlah tangan, tutup mata dan kemudian tunduk. Tunduk kepala saudara kan tunduk. Tunduk itu artinya saudara taat. Saudara tunduk kepada Tuhan.
Tunduknya itu jangan hanya pas doa, amin balik melek nantang Tuhan lagi. Jangan gitu. Berdoa itu kita tunduk. Selesai amin berdoa, ketundukan itu harus terus ada. Jangan setelah berdoanya tunduk, amin nanduk. Ya, nanduk Tuhan. Ya, Leland Riken menyebutkan itu. Jadi di dalam doa itu sendiri sesungguhnya mengajarkan kita, sikap doa itu mengajarkan kita untuk taat, mentaati Tuhan. Karena yang saudara jadi objek doa itu adalah Tuhan. Kan saudara tunduk ketika berhadapan Tuhan. Nah mestinya hidup kekristenan itu gitu, tunduk. Dalam segala aspek hidup kita tunduk. Di dalam filsafat Jawa, saudara-saudara, ada dua sikap yang sebenarnya dianggap mulia, bagus. Yang pertama meneng anteng. Ini kalau orang berdoa kan diam ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, diam. Lho apa apike wong meneng. Tapi yang dimaksud dalam filsafat Jawa meneng, diam itu saudara bukan meneng. Wis pokoknya yang kelas meneng ae, kuliah diam. Bukan gitu ya. Diamnya itu sebetulnya dia tahu banyak hal. Ya, tahu banyak hal tapi dia tidak gaya gitu loh. Tidak sok pamer nek dia pinter. Maaf nek saya kakean ngomong memang karena pendeta. Saya meneng, saudara malah maju nek ngarep meneng terus. Lho Pak Tri dhewe kakean ngomong mungkin gitu ya. Lah nek saya ndak ngomong gimana tuh saudara? Kalau selesai khotbah kan saya diam ya. Ndak berkhotbah lagi sampai di luar, saudara jarang saya mendengar berkhotbah lagi. Saudara kalau ketemu saya ngajak makan, ngajak dolan ya saya ndak akan berkhotbah, ya biasa. Ya. Nah yang disebut diam itu gitu saudara, orang itu kalau diam, malah andaikan dia tidak pinter, terlihat pinter. Dan biasanya kalau teman-temannya nanti konflik, datangnya kepada siapa? Datangnya kepada orang yang diam tadi. Wah suaranya mulai kalah ya. Datangnya kepada orang yang diam, karena diam itu dianggap bijaksana. Lalu ada sikap yang kedua, yaitu mituhu. Pak Sartono Pak tahu ini mesti. Mituhu itu artinya apa? Mendengarkan, mau mendengarkan. Itu salah satu bentuk penghormatan. Mendengarkan itu tidak sekedar mendengarkan ya, mituhu dalam bahasa Jawa. Mendengarkan tapi dia menghormati apa yang didengarkan itu. Dan setelah itu menaati. Nah itu mituhu. Biasanya orang dalam budaya Jawa, orang-orang anak yang mituhu, mendengarkan nasihat orang tua itu dianggap anak yang baik. Dan kebiasaannya kalau anak-anak itu mau mendengarkan orang tua, anak-anak yang mau mendengarkan orang tua itu biasanya hidupnya juga ndalan. Ya. Meskipun orang tua kadang-kadang tidak baik ya, kadang-kadang orang tua bukan orang yang baik, tetapi mengapa kok anak-anak harus mendengarkan orang tua? Wah ini saya harus bertanding dengan suara hujan. Begini saudara, tadi sore saya agak teriak ya, mohon maaf. Karena suara gemuruh hujan. Tadi sore itu saya baca buku tentang otak. Jadi otak manusia itu saudara sebelum seorang anak mencapai usia 20 tahun, itu otaknya belum lengkap. Banyak fungsi yang terus masih bertumbuh, bergerak. Mulai komplit dan semua pada posisinya itu setelah usianya 20 tahun, baru mapan, semuanya mapan. Nah makanya 20 tahun itu baru orang siap memasuki usia dewasa. Makanya kalau anak-anak saudara biarkan hidup semaunya anak. Ini hari Minggu, ayo sekolah Minggu, oh ya sudah. Nah saudara ikuti ya, memang otak irung komplit, diikuti saja ya, salah sing ngikuti. Akhirnya sampai gede anaknya kebacut ya, enggak bisa ke gereja. Sudah terlambat, masih kecil, kalau masih kecil itu memang dia belum bisa berpikir bijaksana. Itu nanti kalau saudara mau bukti tak tunjukkan bukunya, sudah. Buku tentang pengetahuan, berbagai macam pengetahuan. Ya. Jadi otaknya memang belum komplit berfungsi, belum siap.
Makanya harus dibimbing oleh orang tua. Nah, anak yang baik yang mau mendengarkan orang tua, makanya hidupnya bagus. Anak-anak itu kan seringkali kita, anakku kritis kok Pak Tri, pinter orangnya. Tapi ingat, dia belum bijaksana. Ya, belum bijaksana, jadi harus tetap diarahkan, harus tetap dilatih untuk mendengarkan orang tua. Dan memang dari pengalaman, anak-anak yang mendengarkan orang tuanya mau mituhu tadi, itu biasanya uripnya ya bagus. Hidupnya bagus. John Wesley berkata demikian, saudara, berikan aku 100 pengkhotbah yang tidak takut apapun kecuali dosa, dan tidak mengharapkan apa-apa kecuali Tuhan. Dan aku tidak peduli entah mereka pendeta atau orang awam, itu saja dapat mengguncang gerbang neraka dan menghadirkan kerajaan surga di atas bumi. John Wesley, tokoh kebangunan rohani. Ya, orang yang takut Tuhan, entah dia pendeta, entah bukan. Smith Wigglesworth, tokoh KKR kebangunan rohani besar. Ya, itu bukan pendeta, dia tukang ledeng ya, sering saya kutip ya. Dia hanya tukang ledeng biasa. Kathryn Kuhlman itu ibu rumah tangga biasa awalnya. Tetapi menjadikan Tuhan itu segalanya. Kalau orang sudah menjadikan Tuhan itu segalanya, ya dia pasti akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ya. Nah, tetapi kita harus waspada, saudara, sebelum kita tiba di surga, dosa akan terus merusak kita. Oleh karena itu janganlah hidup dengan pikiran kita sendiri. Tidak akan ada damai, tidak akan ada damai. Ya, itu orang yang berjalan menurut hikmat dunia, hikmat manusia, pikirannya sendiri, dia tidak akan mengalami damai. Ya. Tidak akan mengalami damai. Tulisan William Langland ini adalah penulis puisi, saudara-saudara. Ya, abad 16. Dia berkata demikian, saudara. Menggambarkan ya, nanti digambarkan di situ dipersonifikasi ya. Kondisi-kondisi itu dipersonifikasi. Dia berkata demikian. Tetapi ada 7 gadis yang selalu melayani kebenaran. Apa yang melayani kebenaran? Para penjaga dari pintu-pintu belakang yang disebut pantangan, kerendah hatian, kemurah hatian, kesucian, menjadi pelayan-pelayan utama di sana. Di mana? Di kebenaran. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu intinya adalah orang yang rendah hati, murah hati, orang yang suci. Ya. Kesabaran dan kedamaian membantu banyak orang. Gadis pemberi amal, nah itu tadi ya, kondisi-kondisi yang dipersonifikasi. Jadi seperti diperlakukan sebagai manusia ini karena penulis puisi. Ya. Kesabaran dan kedamaian. Jadi hubungannya dengan kedamaian itu, saudara-saudara, orang harus apa? Rendah hati, murah hati, suci, ya sabar. Kriterianya itu, intinya seperti itu. Jadi kalau saudara tidak sabar terhadap kondisi saudara tidak sabar terhadap gereja saudara, teman-teman saudara, anak-anak saudara, saya dan saudara tidak hidup suci. Suci itu artinya benar-benar seturut firman Tuhan, ya kita tidak akan mengalami kedamaian seperti yang kita idam-idamkan. Yang kedua, saudara, bagaimana saya dan saudara dapat mengalami kedamaian, yaitu ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Ya, Yesus adalah Tuhan dari semua bangsa, tidak hanya bangsa Yahudi saja, tapi termasuk kita yang ada di Indonesia. Perintahnya jelas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya makanya kalau ada saudara-saudara sepupu kita berkata, Yesus itu kan untuk orang Yahudi.
Kita ini kan bangsa Indonesia. Mereka tidak paham perintah itu ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dari situ saja kita sudah melihat ketuhanan Yesus Kristus itu bukan Allah teritorial. Ya, bukan Tuhannya orang Yahudi saja, tapi Yesus adalah Tuhan segala bangsa. Ya, Tuhannya segala bangsa. Oleh karena itu saudara, siapapun yang tidak mau taat pada dia tidak masalah. Banyak orang-orang yang mau menaati dia. Orang-orang Yahudi, Farisi menolak Yesus tidak masalah. Karena dari bangsa-bangsa lain banyak yang mengasihi Tuhan, ya, mau tunduk kepada Tuhan, ya mau hidup bagi Tuhan. Seorang yang bernama ini orang Perancis ya, saya tidak bisa bahasa Perancis. Pompadour. Penasihatnya Raja Perancis Louis. Raja Perancis itu Raja Louis 15. Ini orang-orang Kristen saudara, dia berkata demikian, tidak ada kedamaian dalam ambisi. Ini penasihat raja. Ya, ini yang seringkali kita terjebak. Mengapa kita tidak mengalami damai? Karena di situ ada ambisi. Ambisi apa? Ambisi pengen kaya. Ambisi apa? Ambisi pengen terkenal. Ambisi apa? Ambisi naik karir. Ambisi apa? Ambisi menjadi orang hebat. Menurut Pompadour, waduh angel sulit ya. Pompadour tadi berkata saudara, tidak ada kedamaian. Selama saya dan saudara menginginkan berambisi itu berbeda dengan cita-cita ya. Kalau cita-cita itu masih menggunakan cara-cara yang terhormat. Punya harapan, punya keinginan tapi dengan cara-cara yang benar, baik. Tapi kalau ambisi itu biasanya menghalalkan berbagai macam cara. Nah kalau orang sudah begitu ya tidak akan damai. Lord Kelvin, siapakah Lord Kelvin? Saudara, seorang matematikawan dan seorang fisikawan, penemu hukum termodinamika. Ya, dia berkata seperti ini, ketika seorang murid bertanya kepadanya, penemuan manakah yang paling berharga dari semua penemuannya? Lord Kelvin ini saudara, dia orang Kristen yang baik, dia berkata, bagiku penemuan yang paling berharga dari semua yang pernah kubuat adalah ketika aku menemukan juru selamatku dalam Yesus Kristus. Menemukan Yesus Kristus itu saudara menemukan segalanya. Makanya kalau saya dan saudara sudah hidup dalam Yesus, menemukan Yesus, apalagi mati. Mati emang kenapa kalau mati? Emang saudara takut mati? Emang kita bisa lari dari mati? Ya, kita semua akan mati kok. Tapi saudara, kenapa kita tidak takut? Biasanya kan dalam kematian kan kalau pendeta-pendeta di barat membacakan Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membawa aku ke air yang tenang. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku, dan seterusnya. Dan aku mau tinggal di dalam rumahmu selama-lamanya. Kematian ada apa dengan kematian? Satu persatu dari kita juga akan masuk. Tapi kan Tuhan beserta saudara. Makanya penemuan terbesar yang terpenting itu apa? Bagi Lord Kelvin ini tadi, saudara. Ini fisikawan, matematikawan, orang pinter benar. Dia berkata penemuan yang terbesar adalah Yesus Kristus.
Blaise Pascal sama saja, saudara. Dia berkata Yesus itu segalanya. Filsuf-filsuf itu setelah mengetahui ilmunya makin dalam, dia makin kagum terhadap Yesus. Bukan semakin kurang ajar, tidak hormat pada Yesus. Makin menghormati Yesus. Ya. Seorang baru saja menerima Yesus, saudara. Dan dia terlihat bersuka cita dan terlihat bahagia sekali, tenang sekali hidupnya. Sahabatnya melihat perubahan itu, sehingga sahabatnya berkata, kok kamu setelah menjadi orang Kristen, menjadi orang wanita yang tenang, sukacita, apapun yang terjadi, kamu kelihatan jawabanmu tentang tenang terus. Apa kamu tidak takut? Aku sendiri beragama, bukan Kristen. Tapi kadang-kadang dalam diriku takut suatu saat Tuhan mencampakkan aku, Tuhan meninggalkan aku, atau aku menjauhi Tuhan. Aku tanpa sengaja jauh dari Tuhan. Kok kamu tidak takut sama sekali? Jawaban wanita ini apa, saudara? Bagaimana aku takut? Ketika aku menerima Yesus dan dibaptiskan, baptiskan itu artinya apa, saudara? Menjadi tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Aku itu menjadi anggota tubuh Kristus, entah itu saya kelingkingnya Yesus, jari telunjuk, jari jempol, atau aku ini biji mata Tuhan. Saya tidak tahu, aku jadi anggota tubuh Kristus, tetapi yang jelas itu kata firman Tuhan. Ya, kamu ini adalah tubuh Kristus. Sebenarnya dalam pengertian tubuh Kristus tidak hanya gereja, saudara-saudara. Selama saudara berada tetap di gereja, saudara sebenarnya nempel sebagai tubuh Kristus. Saudara tidak usah takut. Gimana nanti kalau saya terhilang ya, aku terlepas, aku ditinggalkan. Loh kalau saudara tubuhnya Kristus kan ya saudara tetap tidak akan terpisah dari Yesus. Ya, maut, kematian, penderitaan, kuasa manakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, kata Paulus. Tidak ada. Ya, bagaimana mungkin saya terlepas karena saya bisa jadi jarinya Tuhan, biji mata Tuhan. Atau apa saja dalam tubuh Kristus. Nah, makanya kondisi apapun saudara-saudara, entah saudara mengalami badai, gelap, penyakit, saudara tidak sendirian kok. Jadi lansia itu ketika lansia suatu saat Mbah Bari itu menjelang kemarin sebelum dipanggil Tuhan ya, sudah berbaring saja kayak kembang kasur. Hanya bisa berbaring di kasur. Teman-teman gereja kan jangan berharap mengunjungi setiap hari juga, tidak mungkin bisa. Teman-teman gereja kan punya kesibukan masing-masing. Punya anak, punya istri, punya pekerjaan, tidak mungkin bisa. Tidak usah sakit hati nanti, oh saya udah pernah dikunjungi teman-teman gereja. Tidak usah gitu. Apa masalahnya? Karena Tuhan Yesus bersama saudara, kan yang penting itu Yesus toh. Yesus bersama saudara dan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Orang lain tidak mungkin, anak saudara aja tidak mungkin nunggui saudara terus, mungkin. Saudara kan ditinggal bekerja, tinggal keluar kota. Tapi Yesus kan tetap bersama saudara. Makanya kedamaian itu meskipun, walaupun saya menderita, walaupun saya ditinggalkan, walaupun saya mengalami sakit, walaupun saya tetap mengalami damainya. Kalau itu tetap tidak membuat saudara damai, apalagi yang mau saya katakan, saya ambilkan nyanyian pujian syairnya, tapi nyanyi lagunya tetap lagunya yang disiapkan Jimmy ya. Saya hanya mengutip ini lagunya ini, tolong ditayangkan ya. Ini nyanyian pujian nomor NP nomor 275. Mana? Indra, ada enggak? NP nomor 275 apa Bapak Ibu? Kurindu hidup yang tenang, belum ada ya. Pak Sartono mungkin apa ya? Kurindu hidup yang tenang, gitu kan? Terus? Tiada musuh yang menyerang, kurindu loh ya, ini kerinduan kita. Alam dalam kedamaian, wah ini harapan kita. Hanya pujian bagi Tuhan. Nah kalau itu enggak ada, ternyata hidup kita enggak seperti itu. Syair refrennya menjawab, oh alangkah bahagia
Terus apa Bu Lani? Bila ku dapat ke sana kemana? Ke surga, tempat yang selalu ku rindu, nyaman dekat Tuhanku. Loh, itu syairnya sudah memberitahu. Ku rindu hidup yang tenang. Memang kita rindu, kerinduan kita hidup tidak ada masalah. Semuanya tenang, damai, baik. Tapi kalau itu tidak terwujud, satu hal, saudara mengalami apapun, saudara bersama Yesus. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena Engkau besertaku. Itu. Lalu yang kedua, kalau itu tetap tidak menguatkan saudara, nanti tunggu aja lah wes gitu, intinya itu. Tunggu aja saatnya saudara nanti masuk surga. Surga itu begitu tempat istirahat saudara, nanti benar-benar rest in peace. Biasanya rib, orang meninggal kan itu, beristirahat dalam damai. Sudah itu tempat istirahat saudara. Jadi tidak usah takut, ya, tidak usah takut. Tetapi walaupun sudah tidak pengen mati, ya sekali lagi, saya belum pengen mati, oke tidak masalah saudara. Saudara pengen panjang umur, tidak masalah, bagus. Saya doakan saudara panjang umur. Tapi untuk apa panjang umur? Kalau hanya untuk menikmati dunia, untuk apa? Ya, Paulus menjawab, kalau aku hidup, bagiku hidup adalah Kristus. Nah itu baru betul jawabannya. Saya pengen hidup Pak Tri, karena apa? Saya ingin lebih dipakai Tuhan. Saya ingin masih melayani Tuhan. Saya ingin melayani Dia dengan kekayaan saya ingin melayani Dia dengan talenta-talenta saya. Doakan Pak Tri, saya supaya bisa lebih panjang. Oh tak doakan, tak dukung saudara. Kalau saya pengen hidup saya panjang karena saya pengen makan durian. Saya masih pengen jalan-jalan ke Singapura, ngopo malah semakin jauh dari Tuhan. Sebab bagiku hidup adalah Kristus, yang betul itu. Itu firman Tuhan loh saudara. Ya semua yang saya katakan saya ambil dari firman Tuhan, supaya itu dapat saudara jadikan dasar. Ya. Oh alangkah bahagia bila aku dapat ke sana, tempat yang kurindu, nyaman dekat Tuhanku. Walaupun saudara belum di surga, di dunia apapun kondisi saudara, yang penting nyaman dekat Tuhanku. Saudara akan tetap nyaman kok, dekat dengan Tuhan. Amin, kita akan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan oleh seksi ibadah. Lagunya beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Mari kita berdiri bersama-sama saudara-saudara. Hari Natal, ibadah Natal diadakan hari Sabtu jam 7 pagi sama jam 5 sore. Silakan nanti saudara kalau mau datang ibadah yang pagi atau sore, saudara daftar ya semalam ini. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat, haleluya, bagi Yesus yang duduk di tahta, haleluya, berkuasa, mulia, haleluya Yesus. Segala bangsa kan datang menyembah, haleluya, 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 kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau,
haleluya, 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 kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah tidak hanya dalam kata-kata kami mengakui Engkau Raja, Raja alam semesta, Raja gereja, tetapi juga Engkau Raja atas hidup kami, yang harus kami taati, kami ikuti sabdanya, kehendaknya. Oleh karena itu ajarilah kami menjadi orang-orang yang berjalan di dalam kekudusan, seperti yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semuanya. Dan terus kami berada dekat dengan Tuhan, karena kami tahu betapa indah, nyaman, dan kami memperoleh kekuatan ketika kami berada selalu dekat dengan Tuhan saja. Orang-orang lain mungkin bisa meninggalkan kami, anak-anak kami bisa meninggalkan kami, sahabat kami suatu saat menjauhi kami. Tetapi kami tahu sahabat sejati kami adalah Engkau ya Yesus, dan Engkau tetap akan bersama dengan kami apapun keberadaan hidup kami. Bahkan pada saat kami akan memasuki kematian pun, Engkau akan di sisi kami, mendampingi kami, melewati kondisi yang paling kami takutkan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Yesus, Engkaulah Raja Damai. Kami melihat kebenaran ini membuat kami merasa tentram, merasa damai. Karena kami tahu apa yang Tuhan kerjakan dan akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan dengan iman saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus dilimpahkan dalam hidup saudara mulai dari sekarang, saat ini, malam ini, dan sampai selama-lamanya, sampai saudara memasuki kemuliaannya. Kuasa Yehova terus akan menopang saudara. Kekuatannya akan terus melimpah dialirkan dalam hidup saudara. Kuasa darah Yesus Kristus menudungi saudara. Hikmat dari Roh Kudus menuntun perjalanan hidup saudara dari hari ke hari. Marilah Yehova berkati umat-Mu serta umat-Mu, karena kami yang memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Amin, selamat malam, sampai ketemu hari Sabtu Natal dan hari Rabu Prayer and Worship seperti biasa. Tuhan berkati. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, yang